Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Pada indikator presentasi pada hari ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian, ragam, dan hukumnya, motif-motif korupsi, upaya pencegahan korupsi, ancaman perilaku korupsi dalam ajaran Islam. Pada pengertian korupsi, secara istilah, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam korupsi. Yang pertama ada gulul atau penggelapan. Kata gulul itu dalam bahasa adalah ahzu syai'a wa dasuhu fi mata'i, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Pada mulanya gulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikannya dengan al-khianat fil maknam atau pengkhianatan pada rampasan perang. Yang kedua ada rishwa atau suap. Istilah ini berasal dari kata rasya yarshu rishwah yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, orang yang menerima disebut al-murtashi, orang yang menjadi perantara adalah disebut al-raisi. Umar bin Khattab mendefinisikan rishwa sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Rishwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Yang ketiga ada sarikah atau pencurian, yaitu berarti mencuri, termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Hukumannya adalah dengan cara dipotong tangannya. Pencurian juga merupakan termasuk salah satu macam korupsi. Yang terakhir ada khianah. Khianah atau yang berarti khianat atau kecurangan, perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci dan melarang perbuatan khianat. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya kita dalam mencegah korupsi. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Yang kedua, menumbuhkan sikap jujur, memegang teguh amanah. Yang ketiga adalah meluruskan pemahaman agama. Yang keempat adalah meningkatkan penegakan hukum. Yang kelima, menumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu. Yang keenam, menghilangkan sikap tamak dan serakah. Yang ketujuh adalah menumbuhkan budaya kerja keras. Dan terakhir adalah menghilangkan sifat materialistik, kapitalistik, dan hedonistik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana hukum korupsi dalam agama Islam. Semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar dan hukumnya pasti haram. Keharamannya itu bisa dicari dalil-dalilnya dalam ajaran agama Islam seperti rishwah atau suap, sarokah atau pencurian, al-ghashi atau penipuan, dan khianah atau pengkhianatan. Hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Hukuman bagi para koruptor adalah ta'zir atau hukuman mulai yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memencatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela atau tasyhir, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Selanjutnya, ada motif-motif korupsi. Jadi motif-motif korupsi itu terbagi menjadi dua. Ada motif internal dan motif eksternal.
Yang pertama saya bahas adalah motif internal. Jadi motif internal adalah motif yang timbul dari diri seorang yang akan melakukan korupsi. Nah, biasanya motif internal itu adalah sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, dan terakhir adalah sikap hidup konsumtif dan hedonis. Selanjutnya adalah motif eksternal. Biasanya motif eksternal itu muncul karena adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Bisa karena faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan penegakan hukum yang lemah. Terakhir adalah ancaman perilaku korupsi dalam ajaran Islam. Di antaranya tuh ada 3. Yang pertama, pelakunya akan masuk neraka. Yang kedua, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Dan terakhir, pemakan harta haram tidak diterima amal dan ditolak doanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.